صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luai Aulani dengan NIM 12540101006, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Saya di sini akan membacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya di sini akan menerangkan asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik dan ahli kitab kepada Nabi Muhammad SAW tentang hakikat dan sifat Tuhan yang disembah oleh Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW, sifatkanlah kepada kami Tuhanmu, dari apa dia terbuat, apakah dari emas, perak, dan tembaga? Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas untuk menegaskan keesaan dan kesempurnaan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang-orang Quraisy atau orang-orang Yahudi bertanya, siapakah Tuhanmu? Apakah dia beranak? Lalu turunlah ayat, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, sebagai bentahan terhadap keyakinan tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan munasabah antar ayat dalam satu surah pada surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, surat ini disebut sebagai surat pemurnian tauhid, karena seluruh isinya menegaskan keesaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat yang saling berkaitan secara makna dan bentuk satu kesatuan utuh tentang tauhid. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjadi pondasi utama tauhid, menegaskan keesaan Allah secara mutlak. Ayat kedua, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan dan memperkuat makna keesaan Allah pada ayat 1. Jika Allah Esa, maka Dia Maha Sempurna dan tidak bergantung kepada siapapun. Justru semua makhluk bergantung kepadanya. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini menolak segala bentuk ketergantungan dan keserupaan Allah dan makhluk. Jika Allah adalah As-Somad, maka Dia tidak membutuhkan keturunan dan tidak berasal dari siapapun. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Ayat ini berfungsi sebagai penegas dan penutup setelah menjelaskan keesaan,
kesempurnaan dan ketidakadaan ketergantungan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun yang sebanding dan setara dengannya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata yang salah, maklum, saya masih belajar. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوات الله تباركه